Ya karena tertangkap kamera kedekatan gue dan Jerry kali ya saat itu. Lu sayang gitu. nggak sih sama Jerry? Seperti cinta kau pada dia waktu itu. Waduh, iya juga ya Bang. Sosial media gue sempat nggak upload, terus gue memang nggak mau collab gitu, kayak jarang banget collab. Karena gue nggak keluar kamar, gue nggak makan, gue di dalam, gue nangis, gue doa. Gue benar-benar Ini hancur, gue baru tahu loh. hancur sehancur-hancurnya Bang. Halo Sobat Penendang, kembali lagi dengan Bang Ramos, sang peracik minuman terbaik di jagat alam semesta. Wes. Kali ini teman-teman, Bang Ramos bakal share resep pastry spesial banget. Ini spesial banget, tapi yang spesial bukan karena Bang Ramos yang buat. Ini salah satu teman baik Bang Ramos juga, salah satu juga finalis MasterChef Indonesia di season 7. Dan dia masuk sampai ke top 5. Siapa lagi kalau nggak kenal, katanya sering julitin orang juga, cuma kayaknya sih enggak. Klava! Wih. Thank you banget Klava udah mampir di tempatnya, dapurnya Bang Ramos. Apa kabar sekarang? Baik, luar biasa. Baik ya. Terus kesibukannya apa aja nih setelah selesai dari MasterChef? Kesibukan gue. Nah. Gue bikin konten. Bikin konten. Tapi gue nggak terlalu fokus ke YouTube. Nggak terlalu fokus ke Lebih YouTube, oke. TikTok, Instagram, bikin konten. Jadi lebih ke tangan doang yang gerak gitu kan. Oh, hand artist ya. Nah, terus lagi mau buka bisnis restoran. Wow, guys, tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Jadi Bener. Klava bakal buka restoran di kota Bangka. Jadi yang di daerah Bangka soon secepatnya bakal cobain masakan racikan MasterChef. Tenang, ada masakan-masakan yang gue pernah buat di MasterChef. Di MasterChef di sana ada. Bener dong. Kayaknya Dek kita harus ke Bangka Dek ya. Harus. Bangka kita di sana ya. Nanti disiapin aja. Apa? Tiket penginapan. Oke, Klava boleh tahu apa yang mau pengen di-sharing ke sahabat Mantap Dang hari ini nih? Apa? Di sini gue mau buat su okrekang. Jadi kue sus yang atasnya ada pecah-pecah itu. Wow, dan lu kan ahli banget dan itu enak banget. Selalu lu buat kan. Amin. Oke, bahan-bahannya untuk kue sus ada red color ya. Itu buat untuk kreklang atasnya. iya, oke. Ada garam, gula pasir, all purpose, mentega, Atau butter susu boleh. atau butter juga boleh, dan 2 buah telur yang gede-gede. Kalau yang 3 bahan ini buat apa? Itu tuh untuk kreklang. Kalau Kreklangnya. kreklang itu sebenarnya dia mirip banget sama cookies karena basic bahannya ini mirip banget sama cookies kan, basic ingredientnya. oke. Cuman dia bakal jadi pecah-pecah karena kan su itu ngembang. Jadi mau nggak mau si cookies atas itu akan pecah. Nah itu yang bikin dia jadi Kayak cantik. perasaan lu dulu ya? Enggak ya? Apa itu? Aduh. Oke, jadi ini bahan yang buat kreklangnya. Ada gula pasir, mentega, dan all purpose juga. Basicnya, tapi kalau mau lebih basic lagi, gula putih ini lu bisa ganti sama brown sugar. Cuman Brown sugar, oke. gue lebih prefer gula putih karena dia bakal masih ada tekstur crunchy dari gulanya. Terus kalau lu mau masukin coloring, jadi dia nggak over color gitu. Coloring. Karena dia masih putih. Kalau lu pakai brown, warnanya bakal jreng keren banget. Dan semua bahan-bahan ini akan Bang Ramos share di deskripsi detail-detailnya ya guys. Kita langsung aja Klava ke cara pembuatannya sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Bang Ramos sambil bantu-bantu aja ya. Boleh. Berarti apa nih yang akan kita buat dulu? Pertama itu boil. Jadi kita bakal Boil. nge-boil semua cairan jadi Mendidih. ya, aduh. Oke, kita nyalain kompornya. Apinya mau sedang apa besar? bebas Bang. Kalau itu Standar aja ya apinya. standar. Oke. Nah, pertama yang harus di-boil itu susu. Terus ada margarin atau butter. Air juga pasti. Yes. Yes, tenang. Air kita ada. Air, salt, sama sugar. Ini tuh jadi satu Bang. Satu ya. Pertama-tama masukin ini Bang. Oke. Ya. Margarin. Margarin ya. Saya sambil timbang air ya. Panas. Langsung digeser aja kalau terlalu panas. Masukin susu aja. Pokoknya boil aja semuanya. Oke. Sampai semuanya boil. Sama air ya. Air. Ya. Jadi mentega dan susu dan air dimasukkan guys. Ya. Sebenarnya dari pan masih dingin pun nggak apa-apa ya. Kalau gue biasa dari pan masih dingin. Pannya masih dingin, masukin semua ingredientnya, tinggal di boil. Di boil. Oke. Yes. Terus kasih garam. Garam. Garam itu optional aja Ya, sebenarnya. buat belencingin ya, Yes. betul. Salt, sugar juga. Sugar juga secukupnya aja, pinch saja ya. Karena dia feelingnya yang bakal manis. Betul. Tapi kan kalau kurang manis, lu masak sambil lihat. Gua lah. Bang. Oh, lihat dulu ya. Ini aduk aja. Oke.
Jadi tinggal ini ya, telur sama tepung. Yes. Ini kayak mau bikin roux gitu ya, bukan? Yes, sebenarnya ini adalah roux. Oh, oke. Jadi roux itu adalah biasanya disusu campur sama tepung guys, untuk sebagai pengental alami ya. Gitu. Ini kita tungguin aja sampai boiled. Boiled, oke, kita naikin lagi. Kuncinya suhunya. itu kalau bikin stew itu harus boiled, Bang. Kalau dia nggak boiled, saat lu bake dia nggak akan ngembang, tengahnya nggak akan kosong. Oke. Ini penting banget ya. Bener. Kalian yang lagi nonton bisa sambil mencatat, sediakan ballpoint dan kertas. Nih sampai boiled kayak gini nih udah matiin. Matiin. Nah, tuh udah matiin. Baru kita masukin tepung. Tepung ya. Oke, berarti ini kita apinya langsung kecil banget aja ya. Yes. Diaduk-aduk aja. Diaduk. Oke. Sampai mengental. Mengental ya. Tepung kita bisa sambil saring, bisa juga enggak. Kayak tadi kan aku lihat Klava nggak saring, nggak apa-apa ya berarti Di ya. galeri nggak ada waktu nyari. Nggak ada waktu ya. Jadi nih, lu tahu nggak ini kue yang lu bakal ngajarin ini tuh kue yang bikin gua trauma, cuy. Iya juga ya, Bang. Iya. Iya, Bang. Bener, Bang. Cuman kurang satu orang nih sebenarnya. Harusnya ada Cika. Yuri lagi. Oh, Cia. Kan gara-gara Cika gua lagi bantuin namanya. Yuri. Yuri bener. Bikin Dia- kue sus. Nih, ini gerinil-gerinilnya lo tinggal kayak Ditekan ya. tekan nanti dia bakal hilang. Dia jadi selain kayak agak berkerak di bawah, udah mulai tercampur rata, tekstur seperti yang tadi teman-teman lihat di kamera. Nah, ini udah mulai agak berkerak ya, kerak betul. Ini kerak ini. Iya. Nah, Nah, oke. udah kayak gitu udah. Udah, baru Tinggal kita pindahin resting. pindahin ke bowl. Kalau mau lebih cepet dingin, pindahin ke bowl dingin, jadi dia lebih cepet. Oh. Kalau ini lama banget. Lama banget. Tinggal pindahin. Pindahin ke bowl dingin. Yes. Oke. Klava, yang Bang Ramos pengen tahu, kenapa adonannya itu harus dingin? Karena mau dimasukin ini habis ini. Kalau lu dalam kondisi panas, sebenarnya nggak apa-apa, Bang. Kalau lu masukin dalam mixer, langsung dengan kecepatan yang oke, dia nggak akan kenapa-napa. Cuman kalau kita pakai hand, itu bisa jadi telurnya matang. Oke, karena kita sama sekali tidak menggunakan mixer, Yes. otomatis cara mendinginkan adalah dengan metode seperti ini ya, bowlnya dingin. Nah, berarti sebenarnya kalau kita menggunakan mixer, sebenarnya agak membantu untuk proses dia mendinginkan. Sebenarnya, Bang. Tapi itu tidak merusak tekstur nggak? Kan sambil mixernya jalan? Enggak ya? Enggak. Jadi biasanya gue kalau pakai mixer mau buru-buru, ini si adonan awalnya gue mixer sebentar sebelum masukin telur. Jadi kan uap panasnya keluar tuh. Keluar, betul. Ya, betul. panasnya keluar, semuanya keluar. Baru kita masukin telur dan itu harus satu-satu, Bang. Nanti gue kasih tahu kenapa harus satu-satu. Oke, seperti kita cinta orang harus satu-satu gitu, Bener, bener nggak ya? boleh. Ngomong-ngomong waktu dulu lu Nggak boleh lah. Terus dulu kan waktu di galeri nih, Apa? kenapa ya orang tuh selalu menggiring opini lu selalu sama Jerry, deket sama Jerry. Kalau di season 8 kan Nadia sama Brian. Brian udah Brian lagi mirip lagi banget sama Jerry. Nah, lu jadi Nadianya nih jadi season 7 ibaratnya kan. Kenapa? Menurut lu kenapa sih orang di TV itu selalu menggiring opini tuh lu deket sama Jerry gitu? Atau memang ada perasaan nggak sebenarnya? Waduh, apa tuh? Apa tuh? Gue sambil gini-gini deh biar sambil cepet dingin. Gua kenapa orang mungkin memang gue mungkin ya karena tertangkap kamera kedekatan gue dan Jerry kali ya saat itu. Lu sayang nggak sih sama Jerry? Lebih sayang ke Jerry apa ke gua, Klav? Bang Ramos lah. Oh, asik. Sorry ya, Jer. Lu boleh menang nomor 1, tapi kalau sayang lebih sayang gua nomor Bang 1. Ramos lah. Oke, tapi benar kenapa? Karena lu merasa mungkin orang melihat lu sering deket, tapi kan memang di karantina lu gue lihat deket banget sama Jerry. Dan yang paling rajin belajar gue lihat lu sama Jerry yang sering baca buku bareng gitu kan. Karena mungkin gue sama dia sama-sama suka Cocok diem gitu. sih, Bang. Suka diem ya. Ya, gue termasuk orang yang pendiam. Cuman di TV-nya Di kata TV-nya orang julid. julid, iya. Gue termasuk yang diam. Diam. Dan gue ngerasa Betul sih. kayaknya Iya. cocok nih gitu loh. Gue nggak gitu suka orang yang banyak Ngomong kayak gua juga, gitu ya. gitu kan. Tapi kan sayangnya tetap gua kan. Iya dong. Iya dong. Kasihan lu, Jer. Dia sih takut jawab, guys. Dia sambil lewat sambil tendang kaki gua. Enggak bercanda. Oke, jadi itu. Terus menurut lu di Mungkin season nyambung aja sih, Bang, gue ngobrol sama dia. Awalnya tuh cuman gara-gara ngobrol apa ya? Oh, gue satu tempat magang. Gue satu tempat magang sama dia, Bang, di mana? Blanko. Oh, di Blanko, restoran yang di Bali. Bali. Ya, itu restoran Pas kita tukeran IG, gue ngeliat foto dia di Blanko, Bang. Dari situ kita ngobrol. Oh. Ngobrol kayak, oh lu dulu Blanko ya, bla 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 bla, ngobrol. Akhirnya ngobrol lah gitu. Ya udah, deketnya sekedar ngobrol begitu.
Sekedar ngobrol aja. Tapi perasaan Jerry ngomong ke gue beda. Ada deh. Waktu gue sama Jerry tereliminasi kan, gue sama Jerry itu kan ngobrol-ngobrol, ngebahas lu juga. Enggak lah, bercanda guys. Mungkin Nanti lah. si Klava lagi. Jerry tuh termasuk orang yang diem banget bang. Dia nggak pernah Sampai ngomong sekarang apapun. sih pendiam. Iya nih Jerry belum collab nih sama gue nih. Sibuk lah sibuk. Sibuk. Terus planning lu berarti kalau dibilang sekarang arah fokus lu planning untuk 2021 dan 2022 adalah restoran lu yang di Bangka. Sekarang kita tinggal masuk Yes. telur ya. Dan ini nih paling penting nih tadi harus dijelasin sama Yes. Klava. Yes. Kalau aku yang telur pertama, aku masukin aja. Oke. Tanpa ragu. Tanpa ragu. Yes. Seperti cinta kau pada dia waktu itu. Waduh. Iya juga ya bang. Iya. Enggak. Iya. Cut. Baru masuk telur ya. Udah masuk telur Ya. satu. Ini aduk aja ya. Aduk. Sampai ke campur. Ya, nih. Jadi aduk-aduk aja. Dia mirip-mirip churros bang. Ini tuh masih telur Oke. pertama, dia belum bisa ngaret kan, belum bisa smooth. Telurnya. Oh, Nah, karena masih telur pertama. Nah, telur kedua Oke, ini, ini yang telur pertama masih kayak gini ya, belum ngaret, masih dia agak smooth ya. Oven udah harus steady dari awal. ya sama lagi oven kue sus betul. itu harus banget suhunya itu Konsisten. yang paling penting. Betul. Jadi nggak boleh main-main. Nggak Jadi boleh. suhunya ovennya udah harus kita nyalain. Jadi saya sama Klavo udah nyalain dari awal ya di suhu 190 derajat. 190. Kalau gue main di 190 derajat. 190 ya. Tapi kalau mau 180 atau 200, 200 itu boleh. Oke. Fine. Api atas Atas bawah. atas bawah. Sekarang ini yang paling penting Yes. telur yang kedua. Biasanya gue pecahin. Dikeluarin Baru diaduk ya. Nggak, sedikit-sedikit. sedikit ya. Karena kalau dia terlalu cair, dia nggak akan bisa ngembang bang. Jadi lo harus make sure ini pas konsistensinya. Jadi ini memang pastry itu teknik jumlah composition tuh nggak Yes. bisa bercanda ya. Betul. Karena kalau nggak bisa balik lagi, fuck Yes. up banget ya. Beda Sebenarnya kalau bisa makanan. bang. Lo harus bikin roux lagi. Waduh, Lo harus bikin roux lagi dan lo harus tambahin lagi, lo harus aduk lagi. sama juga bohong ya. Begitulah. Jadi ini masuk setengah-setengah telur yang kedua sedikit-sedikit bertahap ya. Nggak apa-apa, Ini masih ada sisanya. masih ada sisanya. Nah, dia jatuh. Bagus, udah segitiga ya. Yes. Ini tekstur yang bagus tekstur. buat kue sus. Buat kue sus. Gitu. Udah tinggal kita masukin piping bag. Tinggal kita masuk piping bag. Piping bag tidak boleh masukin tangan, tidak boleh ditiup. Mantap dan. Nah, Gue jadi ingat pas kita setim bang. iya. Iya lo, gila ya. Aduh. Gila gua handle sendiri lu station ayam lo. Udah handle sendiri station ayam, bantuin Cimariska motong bawang bombay. Udah gua omel-omelin, kasihan tuh Cimariska tuh. Tapi Cimariska hebat loh. Iya dong. Gue sama dia masih akrab banget bang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Lucu banget tuh Cimariska. Yes. Dia baik banget. Baik Bang. banget, baik banget. Nggak baiknya cuma potong poni gue sampai hilang bang pas itu. Salah, serius. Awal-awal. Dia potong poni gue sampai hilang. Jadi tekniknya guys, diginiin, terus diputar. Gue jadi ragu. Gue deg-degan jadinya. Enggak lah. Dalam hati Yesus jadi. Ya amin. Ini nggak perlu masuk chiller ya? No. No ya, kita resting aja. Atau langsung? Nggak, langsung. Langsung, oke. Yang kita melakukan butuh apa lagi sekarang? Sekarang tray sama baking paper. Tray sama baking paper. Oke guys, jadi kita udah siapin dulu yang buat bikinin kue susnya. Karena kita nggak ada tray, pakai ini aja. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kita ke step berikutnya, kita bikin Crack lam. crack lamnya. Itu atasnya. Oke. Pertama tinggal masukin margarin atau margarin. butter. Sebenarnya gue lebih sering pakai butter. Iya dong, lebih wangi Lebih ya. ya. Masukin tepung. Tepung, Tapi biasanya gue masukin gula dulu sih. gula dulu aja ya. Ada reasonnya juga kenapa. Kenapa harus masukin tepung di gula? akhir. Kenapa tepung di terakhir? Supaya kita tahu teksturnya tuh lu mau sedry apa. Oh. Jadi nggak boleh terlalu basah, nggak boleh terlalu dry. Oke. Ini kita Ini aduk. kayak bikin crumble gitu loh bang. Bang Ramos bantuin ya. Boleh. Oke, jadi tepung itu maksudnya berarti boleh dibilang filling dong ya, walaupun Yes, ada takarannya. bahkan bisa lebih dari ini. Gue biasa bikin bisa lebih dari ini. Bisa lebih dari itu ya. Terus masukin tepung. Masukin tepung, nggak perlu disaring ya. Nggak perlu lah. Klav, kenapa sih dari semua peserta season 7 kayaknya lu yang paling menghindar guys? Ini gue kasih info ke kalian ya, gue beruntung banget loh hari ini. Kalau nggak salah ya, gue mau tanya langsung nih ke dia. Untuk yang collab pertama kali itu baru gue ya? Ya selain karena kan Ya itu beda, itu kan dari peserta gitu. Yes.
Wow, gue appreciate lo, Klav. First Gue time. bangga banget gue pertama kali lu bisa mau gitu loh datang buat collab jauh-jauh dari Jakarta ke Tangerang gitu. Kenapa, Klav? Baru sekarang yang udah mau 1 tahun. Biasanya orang tuh kan panas-panas di awal justru yang ini ya, yang langsung collab lah ini. Lu kayak menghindar gitu. Kayak menghilang, bukan menghindar, menghilang. Memang sih gue sempat hilang dari sosial media juga. Iya ya. Sosial media gue sempat nggak upload. Terus gue memang nggak mau collab gitu, kayak jarang banget collab. Karena lebih ke Ya lu sendiri, gue lihat lebih ke dunia lu sendiri. Yes. Ngajak ketemu susah. Terakhir gua sama dia cuma makan di pinggir jalan Susah di tenda sama Aziz sama Yuri. lebih menjaga apa ya, kalau orang sekarang tuh ngomongnya mental ya, menjaga mental. Why? Menjaga mental. Atau lu ada sesuatu yang mengganjal selama lu di galeri? Mungkin gua nggak usah ngebahas lah ya, mungkin tuh privacy lu. Tapi apakah ada salah satu faktor itu juga? Kalau salah satu faktor ada. Ada ya. Dan gue memang belum, bukannya belum siap sih. Gue memang tipikal orang yang suka masak, tapi gue nggak suka frame sebenarnya. Nggak suka Gua fake? Gue nggak suka frame. Frame. Oh, frame. Makanya kenapa gue buat TikTok itu cuma tangan gue. Oh. Gue nggak pakai muka gue. Jarang banget gue masak pakai muka gue. Oke, jadi kenapa lu kayak bener-bener selain lu bilang ada sedikit sangkut paut dengan di galeri dan lain-lain, kenapa lu menghilang gitu? Ya begitulah bang, pokoknya. Private. Oke. Ini kita pindahin ke table. Table. Mau di coloring, dan menurut gue ini teksturnya masih terlalu basah. Jadi gue bakal tambah tepung. Oke. Gue tuh suka bermain sendiri. Udah punya pacar nggak sih, Klav? Waduh bang. Atau pasti banyak lah yang deketin ya, tapi udah punya pacar nggak? Punya pacar belum sih bang? Belum. Belum mau. Dibilang, nih dikit aja lah. Dikit ya. Tinggal di. Oke, jadi belum ada ini dong, pacar dong sekarang ya? Belum bang. Tapi banyak dong yang deket-deketin dong pasti. Ya. Ada lah ya. Ada lah ya. Kayak yang tadi nelpon lu ngingetin lu makan kan? Wais. Tadi gua kayak dengar kelapa jangan lupa makan ya. Bohong guys. Oke, jadi bisa kita buat ini. Kalau kita merasa teksturnya masih agak basah, kita bisa lakukan penambahan tepung sambil di filling, sambil dipijit ya. Nanti aku bakal kasih tahu kira-kira akhirnya aku maunya kayak gimana. Karena ini margarin juga, jadi nggak terlalu cepat basah ya. Kalau butter lebih jauh cepat basah. Gitu. Oke. Sampai teksturnya dapet ya. Yes. Terus Klav, kalau nanti lu ke Bangka gitu, orang tua nggak masalah? Kan nggak masalah sih, Mak. Umur berapa sih beneran sekarang? Tahun ini gue baru 22. Gila, muda banget. Udah. Iya. Tapi lu kayak paling kritis apa gitu dulu ya? Udah kayak dewasa banget. Menurut gue bang, salah satunya karena gue masih terlalu muda mungkin ya di galeri. Gue ngerasa itu salah satunya kenapa gue belum siap dengan kompetisi atau belum siap gue siap banget sama kompetisi, karena gue memang sebelumnya kompetisi terus kan bang. Gue nggak siap dengan apa? Aduh, nanti lagi di take down lagi nih, nggak usah. Dengan alasan lu tadi kenapa lu susah ngajak gue collab gitu. Iya betul ya. Ini kita pipe ya. Oke, di pipe. Kalau gue prefer bulat. Bulat ya. Yes. Kalau dipanjangin jadi eclair. Iyalah, dikit-dikit gue tau lah, asik. Betul. Pakai ring. Pakai pakai apapun ini karena yang punya bartender ya, jadinya pakainya jigger. Apa nih? Jigger. Gila. Sebenarnya ini lebih enak kalau ini beku, gampang banget dibentuk. Karena ini ya fine lah. Dan gue biasanya setipis mungkin. Kenapa gue mau beku? Karena gue biasanya setipis mungkin. Jadi benar-benar dia crack. Oke. Sekarang kita buang. Karena ini bener-bener soft banget. Soft banget, tipis banget guys. Nah, kita tinggal buang yang. Gue pernah ngajarin siapa pas itu. Gue kalau kue sus bang, gue ada penyesalan. Apa? Jadi pas itu Cika minta gue ajarin pastry bang. Oh. Terus gue ajarin dia yang basic ganache gitu-gitu, dan dia pakai pada saat itu bang. Dia kan keluar pas Suni. Kue su gara-gara gue, bukan gara-gara gue. Memang udah takdir. Lo bilang siapa yang keluar? Terus gue bilang sama Cika pas malam-malam, gue bilang,
gue kepikiran nih ngajarin kue sus nggak ya? Maksudnya secara lisan Kan, lah gitu. iya. Kayak beberapa poin-poin yang tadi gue sebutin gitu loh, yang trik-triknya. Gue bilang ke Cika, nggak usah lah Cik, kayaknya nggak bakal keluar deh karena ini sulit gitu. Gue bilang gitu bang. Pas besoknya jeng kue sus bang, gue pas Cika keluar bener-bener kayak merasa menyesal banget kenapa gue nggak ngajarin Cika bikin kue sus. Bener-bener gak sengaja banget, kayak bener-bener di otak gue padahal udah kebayang bang nih, gue ngajarin nggak ya? Gue mikir nggak usah, susah, nggak bakal keluar. Duh siok gue. Tapi boleh tahu nggak, kan lu kalau dibilang sangat mempunyai hasrat, ambisi untuk menang di saat waktu di season 7 ya. Kalau gue bilang karena ya itu salah satu faktor yang paling penting sih sebenarnya biar orang selalu semangat banget lah buat ikut kompetisi. Dan lu ternyata bukan sebagai pemenang gitu loh di saat itu. Atau minimal nggak sampai grand final. Itu lu ada perasaan kecewa nggak terhadap diri lu di saat itu ya? Kecewa terhadap diri gue, tentulah bang, pasti. Karena gue ngerasa gue udah ngelakuin yang terbaik yang gue bisa. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Oke. Dan mungkin yang nonton YouTube gue tahu kayak pas top 5 itu gue memang lagi this time gue nggak bakal main-main. Awalnya gue di top 7 tuh gue pengen banget keluar. Gue kayak udah ngerasa makanya gue agak-agak main-main pas di top 7. Top 7 ya. Kayak kalau gue keluar gitu loh. Pas Tuhan izinkan gue masuk ke top 5, gue bener-bener kayak dalam diri gue, gue harus bisa. Gue harus serius. Betul. Jadi gimana cara lu merecovery situasi perasaan lu itu gitu? Itu penting juga lo buat teman-teman yang mungkin di saat berkompetisi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, merasa sebenarnya ada kekecewaan gitu. Gue di top 7 itu mau keluar karena gue ada masalah di dalam. Gue ngerasa ada di top 7. Gue gak nyaman di sana, gue pengen pulang aja, gue capek. Cuman gue punya temen yang ngedukung gue. Serius. Beneran? Gue nangis-nangis ke mama gue. Top 7 itu pas ada libur 2 minggu, gue gak keluar kamar, gue gak makan, gue di dalam, gue nangis, gue doa. Gue bener-bener gue baru tahu loh. Hancur sehancur-hancurnya bang. Ini beneran di... Yes. Gue sampai telepon teman gue sampai nangis-nangis, kayak gue bilang, gue mau pulang. Why? Adalah personal reason. Dan itu memang gue pengen pulang. Cuman teman gue menguatkan. Yes, teman gue bilang, sebelumnya memang gue udah pengen pulang bang karena ya lu tau lah karantina betapa banyak dramanya gitu kan. Gue kayak bilang ke teman gue udah capek lah kalau kayak gini terus gitu loh. Oke, udah ini tinggal di oven ya, pakai. Semoga jadi guys karena nggak dibekuin. Ih serem pancinya kayaknya bukan kaleng-kaleng nih. Udah? Udah. Oke guys, jadi adonan kue susnya udah dimasukin di oven ya. Kita sambil nunggu adonannya dia ngeset, ngembang. Kita akan bikin isiannya, Klava. Jadi isiannya Klava, aku pakai isian aku boleh ya? Boleh dong, boleh bebas. Oke, jadi ini very simple guys. Cukup ada whipping cream yang harus wajib dingin banget ya. Bahkan kalau bisa agak sedikit mendekati beku juga nggak masalah. Kita pakai whipping cream aja, karena whipping cream ini dasar basicnya dia udah sweet, udah manis. Kita ngimbangin pasti dengan asin, jadi kita bisa tambahin sedikit garam ya. Gue pernah bang, pas lagi pressure test, kemasukan garamnya kebanyakan, jadi keasinan ya. Lu bilang dong ke juri, kan makannya sambil lihat lu gitu. Siap. Nah, kita udah masukin whipping cream yang dingin, salt, kira-kira kita masukin flavoring nih dari Lemova rasa taro. Jadi kue susnya isiannya rasa taro ya. Berapa banyak guys, nanti detailnya ada di deskripsi ya. Oke, kita mixer aja sampai dia ngeset lava. Oke. Pakai hand mixer juga bisa. Mau tahu cara buatnya seperti apa? Bisa klik di atas ini, ada versinya cara sebelah sini. Cara buat whipping creamnya ya, di sebelah sini. Speed udah, kalau bubuknya udah mulai nyatu sama liquidnya, jadi dia nggak mungkin naik kan, baru kita naikin speed. Nah, kalau warna Klava atau teman-teman merasa agak kurang, kita tinggal tambahin food color. Tapi menurut saya warnanya ini udah lumayan ada warna. Guys, ini teksturnya udah ngeset, jadi ini bisa buat isian kue sus, bisa juga buat whipping cream minuman Klava. Ini udah ngeset nih. Nice. Taruhnya berasa, nggak terlalu manis. Ya, oke, sahabat mantap dang. Jadi kurang lebih sekitar 25 menitan ya. Dengan ukuran yang itu ya? Iya, dengan ukuran yang sebesar itu. Kalau lebih besar lagi, bisa lebih lama lagi.
Oke, ukuran dari adonan yang kita Yes, taruh pertama benar. kali. Terus tadi kan Clava sempat jelasin bahwa suhu harus ada di saat diturunkan. Itu Yes. maksudnya gimana tuh? Jadi gini, saat kue sus kita panggang dengan suhu yang tinggi, 190 derajat sampai 200 derajat, dia akan nge-puff. Nge-puff. Ya kan? Tapi, satu trik nggak boleh dibuka sama sekali. Karena kalau dibuka, saat dia nge-puff dan badinya si kue ini belum jadi, dia akan ngedrop dan nggak akan naik lagi. Nah, salah satu caranya supaya dia tetap kering dan kokoh saat keluar, itu di sekitar setelah 15 menit, kita turunin suhunya jadi 180 derajat, terus kita lanjutin lagi panggangnya tanpa dibuka Tanpa ovennya. dibuka itu Sama poinnya. sekali. Sama sekali. Jadi ini udah bisa dibuka karena gue deg-degan Bisa. buka. Bisa. Oke. Pasti Oke. kuat. Pasti kuat ya. Hah! Yes. Gila warnanya bagus banget guys. Oke, nah sampai coklat kayak gini dia kuat. Wow, nih bagus banget. Nah kalau ini yakin ya nggak akan mungkin dia Ngedrop. ya. Yes. Karena ini Oke. kalau dipegang juga udah Wih, kuat. lu debus cuy. Nggak panas weh. Nggak terlalu kok. Panas. Ini nih, bawahnya nih udah kokoh nih. Oh ini ya. Dan ini pasti dalamnya bolong. Yes, pasti. Tinggal kita isi apa aja yang kita Yes, mau isi ya. Bener, 100% pasti Isi dia. perasaan si itu Ois. guys. Terus dimakan ya. Ois. Ois. Tapi bener sih nggak terlalu panas guys. Gue pikir gila debus. Oke, ini warna udah bagus, agak coklat. Bawahnya juga ya, bagus ya. Jadi ini benar-benar udah fix pasti jadi ya. Ini enak dinikmati dingin nggak sih sebenarnya? Dingin. Harus dinikmati dingin. Karena sudah gini sih, kalau ini panas-panas kita isi, automatically Isiannya isiannya akan panas dan meleleh. Apalagi kalau kita pakai whipped cream. Whipped cream. Kalau pakai custard masih oke. Masih oke. Cuman kalau whipped cream disaranin tidak. berarti ini saya langsung masuk ke Kulkas chiller boleh. dulu. Boleh. Freezer Yes. atau mungkin mau cepat ya? Boleh. Oke. Guys, kita masukin dulu ya ke dalam chiller. Gila. Oke, Clava tadi kita udah masukin di chiller. Jadi kue susnya udah dingin, terus whipping creamnya udah dingin juga. Yes. Jadi sekarang tekniknya selanjutnya Nah, teknik ngisi itu ada dua sebenarnya, Bang. Kalau yang klasik, bolongin tengah, isi. isi Kalau sekarang orang tuh banyak dibelah. Tapi gue tetap prefer yang dibolongin. bolong. Yes. Cuman pakai pisau aja. Oh, kalau dipotong tengah tuh benar-benar ini ya, apa namanya, kepisah gitu Yes. ya. Kalau ini kan jadi benar-benar utuh nggak kelihatan ya. Ini bener-bener. Karena kan kita mau kecantikan atasnya itu nggak sih, Bang? Iya betul. Tinggal dimasukin Masukin. Wow, sampai dia muncrat kecil-kecil dikit ya. sampai full. Udah full ya. Tuh. Ya. Gue mau plating. Udah lama nih nggak plating. Wih. Gue tuh suka yang abstrak, Bang. Abstrak ya. Makanya lu suka orang-orang yang abstrak. Udah, nggak gitu lah. Terus nih, Kalau nggak mau, sebenarnya nggak, kalau lu nggak mau pakai pisau, lu pakai ujung ini juga bisa nih. Lu langsung cuma kan bolongin. sayang kan. Langsung isi. Oh, bisa Lebih ya? easy. Nge-puff lagi dia ya? Lebih easy banget. Lebih easy ya. Yes, kalau nggak usah pakai pisau. Bisa ya. Clav, gue mau nanya nih agak serius nih Clav. Yes. Kan jujur ya, gue tahu lu sama sekali nggak mau collab sama peserta-peserta MC7 yang lain nih ya. Kenapa lu mau collab sama gue? Kenapa ya, Bang? Gue ngerasa gue udah cukup healing diri gue. Oke. Gue udah cukup healing diri gue. Healing lu, diri lu udah cukup di healing. Jadi gue ngerasa gue udah berani dan mau untuk tampil depan kamera. Oke. Ini, Bang, gue pakai Udah. 3 aja. 3 aja ya. Gue pengen, udah lama nggak plating. Pengen something Yang lucu nih ya. yes. Terus lu apa sih yang membuat lu butuh healing? Berarti ada proses luka batin lu di saat lu di MasterChef itu apa sih kalau boleh tahu? Deep sekali. Deep sekali kenapa? Banyak, Bang. Gue banyak ketemu orang baru, gue banyak ketemu sifat-sifat orang yang mungkin berbeda ya, yang mungkin gue shock. Kalau gue shock nggak ketemu gue. Enggak sih, cuman gue kayak, oh ternyata ada orang. Cuman tetap ada cumannya. Enggak, maksudnya cuman gue kayak, oh ternyata ada ya orang yang kayak gini. Mungkin karena gue tuh termasuk orang yang rumahan banget, Bang, sebelumnya. oke. Gue nggak terlalu banyak bergaul Balik sama ke orang. masalah healing. Healing itu kan suatu proses berarti luka ya. Lu luka apa sih luka yang benar-benar tuh benar-benar sampai butuh healing banget gitu loh. Banyak, Bang. Kekecewaan itu luka loh, Bang.
Oh, berarti ada sesuatu yang lu kecewa, ya udah kita nggak usah bahas lah ya. Pasti. Kalau Di kecewa sini. mah banyak banget hal yang membuat lu kecewa. Lu keluar aja lu pasti kecewa dong sama diri lu sendiri. Ya nggak sih? Iya. Nah itu juga salah satu yang harus di healing bang. Kayak gue gimana caranya gue bisa berusaha untuk gue nggak boleh kecewa lagi sama diri gue. Diri gue udah cukup berjuang dan berusaha sampai di titik itu gitu. Gue supaya gue bisa nerima diri gue. Oke, pertanyaan gue berikutnya. Kalau ada kompetisi lagi, Yes. Master Chef, lu mau ikut nggak? Kalau lu diizinkan. Gue harus berpikir berulang-ulang karena it's hard for me, lumayan. Masuk ke dalam dunia entertainment, mungkin orang-orang yang follow gue udah pasti tahu kalau gue agak susah untuk masuk ke dalam dunia entertainment. Mungkin memang bukan, kata gue nggak ngerasa diri gue. Karena gue basicnya masuk ke MasterChef, otak gue hanya lomba. Seperti yang mungkin teman-teman tahu. Dan ambisi gue gue rasa besar. di Master Chef itu nggak hanya sekedar lomba. Ya kan lo harus bisa bertampil di depan TV, lo harus bisa kayak gini kita depan kamera harus bisa. Sedangkan gue tuh Bukan orang tipe yang yang seperti itu. suka memasak, tapi sebenarnya gue nggak suka di depan TV. Kayak kalau lo tahu Chef Renata juga begitu kan? Iya, Gitu. iya, gue tahu betul. Dia juga bilang dia sebenarnya nggak terlalu ini ya. Guys, udah cukup serius-seriusnya ya. Jadi ini plating yang very simple. Buat sahabat-sahabat Batadang yang sudah nonton video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share videonya. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya di